Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak Ustadz serta didik kelas 3 SD IT Imam Asy-Syafi'i, kelas 3 Talhah dan kelas 3 Abu Ubaidillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena dengan izin Allah kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran secara daring atau melalui media. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silahkan kepada Ananda semua untuk mengeluarkan buku pendidikan agama Islam dan budi pekertinya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab yang ketiga, yaitu tentang Allah pencipta alam semesta. Adapun pembahasan dari bab 3 ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, membaca surah Al-Ikhlas beserta artinya. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, mengamati ciptaan Allah di sekitar tempat tinggal kita. Jadi ada 3 pokok pembahasan yang akan Ananda pelajari di bab 3 ini. Ustaz ulangi, yang pertama membaca surah Al-Ikhlas beserta artinya. Kemudian yang kedua, Allah pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, mengamati ciptaan Allah di sekitar tempat tinggal kita. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 3 ini adalah, yang pertama, Ananda dapat membaca surah Al-Ikhlas dengan fasih. Kemudian yang kedua, mengamati ciptaan Allah di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tujuan pembelajaran dari bab ketiga ini. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu surah Al-Ikhlas. Ustadz yakin tidak ada di antara Ananda yang tidak hafal lagi surah Al-Ikhlas, karena surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang sangat populer di kalangan umat Islam. Dia merupakan surah yang pendek yang terdapat di juz 30 dari Al-Quran. Kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas ini. Ananda silahkan membaca atau mengulangi setelah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, inilah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Adapun artinya, jadi Ananda juga dituntut untuk mengetahui surah Al-Ikhlas ini artinya apa. Karena di sub pembahasan kita adalah membaca surah Al-Ikhlas dengan fasih beserta artinya. Ayat yang pertama dimulai dulu dari Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu. Ayat yang kedua, Allahus samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu, atau bisa juga diartikan Allah tempat bergantung. Maknanya luas sekali. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Maksudnya tidak ada yang melahirkan Allah dan tidak pula Allah melahirkan anak. Berarti Allah itu berdiri sendiri. Berbeda dengan makhluknya, kita ada karena dilahirkan oleh orang tua kita. Karena memang mustahil Allah memiliki orang tua, Allah memiliki anak. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu berdiri sendiri, maha kuasa dan perkasa. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang maha besar, Allah memang maha agung, Allah memang maha perkasa dan kuasa. Baik anak-anak Ustaz, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, Allah pencipta alam semesta. Sekarang coba Ananda perhatikan beberapa gambar berikut. Jadi setelah Ananda memperhatikan gambar-gambar yang akan Ustaz tampilkan, Ananda bisa menarik sebuah kesimpulan. Gambar yang pertama bisa Ananda lihat, di sini ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang anak. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. Ada seekor sapi yang sedang makan rumput di padang rumput yang luas. Gambar yang ketiga, ada sebuah pemandangan, ada gunung, matahari, langit, pepohonan, dedaunan, rerumputan, dan berbagai macam lagi makhluk ciptaan Allah. Kemudian gambar yang keempat, ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan di lautan. Baik, dari 4 gambar ini, apa yang bisa Ananda fikirkan? Atau apa yang bisa Ananda simpulkan? Mungkinkah semua itu tercipta dengan sendirinya? Mungkinkah dia ada dengan sendirinya? Itu tidak mungkin, karena pasti ada yang menciptakannya. Manusia, siapa yang menciptakan? Katakanlah dia dilahirkan oleh ibunya, kemudian ibunya siapa yang menciptakan? Ibunya dilahirkan oleh neneknya, begitu seterusnya, neneknya siapa yang menciptakan? Dan pasti akan berujung, pasti ada yang menciptakan manusia ini terlebih dahulu. Begitu juga dengan hewan-hewan, siapa yang menciptakan? Begitu juga dengan gunung, pepohonan. Mungkinkah dia ada dengan sendirinya? Itu tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan semua ini, yang menciptakan semua makhluk yang ada di permukaan bumi dan semua apa yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Maha Pencipta. Dan dengan ciptaan-ciptaan Allah ini, kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah Maha Pencipta. Baik anak-anak Ustaz, sekarang kita lihat Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Al-Khaliq merupakan bahagian dari Asmaul Husna. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, di antaranya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Sedangkan ciptaan Allah disebut makhluk. Ciptaan Allah ada yang di langit seperti bulan, bintang, matahari dan yang lainnya. Ada juga ciptaan Allah itu di bumi seperti gunung, sungai, hewan, tumbuhan dan banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Nah, kita yakin Allah itu ada. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita harus yakin kalau Allah itu ada. Bagaimana cara kita meyakini Allah itu ada? Dengan mengamati semua yang ada di langit dan di bumi, kita akan semakin yakin kalau Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Sesuatu itu pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ananda semua, sikap kita
kita percaya dan yakin bahwa Allah Maha Pencipta, dan ini merupakan bahagian dari iman kita. Merupakan bahagian dari iman kita. Baik anak-anak Ustadz, itulah materi kita tentang Allah Maha Pencipta. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua, dan atas perhatian Ananda Ustadz ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.